Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2501. Bang bang bang. Petik 2. Da. Petik 2. Di luar, ada ledakan tembakan yang keras. Itu adalah garis pertahanan yang ditetapkan oleh beberapa Zhao Sanhe dan saudara-saudara mereka, menggunakan senjata termal modern. Senjata semacam itu dapat menimbulkan ancaman tertentu bahkan jika itu adalah master yang kuat. Cukup untuk bisa membunuh musuh. Mendengar suara tembakan, ekspresi Zhao Sanhe menjadi lebih serius. Segera, tembakan sengit tadi secara bertahap menjadi lebih jarang. Setelah mengetahui hal ini, wajah Zhao Sanhe mulai menjadi jelek. Karena dia tahu bahwa begitu tembakan berhenti, itu berarti saudara-saudara di luar telah ditangani. Hanya orang mati yang tidak akan menembak. Setelah beberapa menit, tembakan di luar benar-benar berhenti. Ledakan. Setelah keheningan singkat, tiba-tiba terdengar suara keras, dan pintu gedung kecil ini ditendang hingga terbuka. Kemudian, sekelompok tokoh bergegas masuk dari luar. Ini semua adalah penjaga utama keluarga Murong, dan semuanya mengenakan jas hitam. Mereka menatap Sangguan Waner dan mereka semua dengan ekspresi membunuh, tetapi tidak segera maju. Kemudian, tuan dari keluarga Murong ini secara alami minggir, beberapa sosok masuk dari luar. Pemimpinnya secara alami adalah Murong Invincible, patriark keluarga Murong. Di belakangnya, diikuti oleh Murong Fu dan 3 tuan besar keluarga Murong. Akhirnya, penata rambut masuk perlahan. Meskipun dia yang terakhir masuk, mata semua orang tertuju padanya. Sangguan Waner dan yang lainnya tampak marah. Jika bukan karena penata rambut prajurit Skynet ini, keluarga Sangguan tidak akan pernah kalah. Dapat dikatakan bahwa situasi keluarga Sangguan saat ini disebabkan oleh dia sendiri. Tidak mungkin, lawannya terlalu kuat. Semua orang di keluarga Murong kagum. Bab 2502. Mereka juga tahu betul bahwa alasan mengapa keluarga Murong bisa kembali juga karena penata rambut Skynet. Jika bukan karena orang-orang kuat yang menghancurkan keluarga Sangguan dengan kekuatannya sendiri, keluarga Murong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang kali ini. Sekarang keluarga Murong telah kembali ke Skynet, penata rambut, sebagai prajurit Skynet, secara alami adalah bos langsung mereka. Bahkan bisa dikatakan sebagai tuan mereka. Setelah penata rambut masuk, dia hanya melirik Sangguan Waner dan yang lainnya, lalu berjalan ke samping, menemukan kursi dan duduk. Dalam pikirannya, orang-orang ini tidak layak atas tindakannya sendiri. Dia hanya datang untuk melihat kegembiraan. Murong Wudi mencondongkan tubuh ke arahnya, lalu menatap Sangguan Ting. Haha, Sangguan Ting, akhirnya biarkan aku menemukanmu. Petik 2. Saya tidak dapat berpikir bahwa patriark keluarga Tangtang Sangguan suatu hari akan bersembunyi di tempat di mana orang-orang miskin tinggal. Ini benar-benar mengejutkan saya. Petik 2. Dia sekarang adalah pemenang, jadi dia memandang rendah Sangguan Ting dengan sikap seorang pemenang. Dia sangat bahagia saat ini. Perasaan mengendalikan segalanya dan memenangkan segalanya ini benar-benar luar biasa. Terutama melihat ekspresi putus asa dari lawannya, dia merasa sangat nyaman. Penjahatnya sudah ditentukan. Petik 2. Sangguan Ting dengan dingin mendengus. Jangan sombong di depanku. Jika kamu tidak menjadi anjing dan menemukan tuan yang kuat, apa hakmu untuk mengatakan hal-hal ini di depanku? Ketika kata-kata itu jatuh, wajah Murong Wudi tenggelam. Ini adalah duri yang paling tak tertahankan di hatinya. Jangan melihat kecantikan keluarga Murong yang tak terbatas di Xingzhou, tetapi mereka sebenarnya menderita, dan hanya dia yang tahu. Bagaimanapun, keluarga Murong mereka bukan lagi keluarga Murong sebelumnya. Di atas kepala mereka, ada Skynet. Sekarang Sangguan Ting mengatakan ini di depan wajahnya, Murong Wudi secara alami kesal. Hah, jadi apa?
Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Petik 2. Murong Wudi mencibir. Jika saya kalah, saya kalah. Tentang apakah saya telah menemukan master, itu urusan saya sendiri. Petik 2. Bab 2503. Ini keluarga sangguanmu, mulai hari ini, kamu akan sepenuhnya dipindahkan dari Xingzhou. Petik 2. Dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Guanting dan yang lainnya, jadi dia melambaikan tangannya. Ayo, kalahkan mereka semua, mereka yang berani melawan, bunuh tanpa ampun. Wow! Tiba-tiba, master keluarga Murong di belakangnya mengambil langkah maju, bergegas menuju Zhao Sanhe dan yang lainnya dengan kekuatan. 3 master besar di belakang Murong Wudi tidak melakukan apa-apa, karena mereka juga merasa bahwa beberapa musuh ini tidak membutuhkan mereka untuk melakukan apapun. Tuan-tuan hebat dari keluarga Murong ini dapat dengan mudah menyingkirkan mereka. Setelah melihat ini, saudara-saudara di sisi Zhao Sanhe segera berdiri, memberi energi pada mesin Qi satu demi satu, bersiap untuk bertarung sampai mati. Tunggu. Petik 2. Zhao Sanhe tiba-tiba berteriak. Ketika kata-kata itu selesai, tuan dari keluarga Murong berhenti satu demi satu, menatap Zhao Sanhe dengan waspada. Di antara mereka, banyak dari mereka telah berperang melawan Zhao Sanhe, mengetahui bahwa orang ini adalah master tingkat puncak. Bahkan jika Zhao Sanhe terluka, mereka masih tidak berani meremehkannya. Kenapa? Apakah kamu ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Murong Wudi memandang Zhao Sanhe, ekspresi penghargaan melintas di matanya. Saya pikir Anda juga seorang pria. Saya sangat mengagumi Anda. Mengapa Anda tidak membawa saudara-saudara Anda untuk tunduk pada keluarga Murong saya? Saya dapat mempertimbangkan untuk memaafkan Anda. Baginya, Zhao Sanhe dan yang lainnya adalah master yang sangat langka. Jika mereka bisa ditundukkan, itu pasti akan lebih kuat untuk keluarga Murong. Tentu saja dia akan dengan senang hati menaklukkan begitu banyak master tanpa usaha. Namun, Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk menyerahkanmu. Petik 2. Karena kamu tidak mau, maka kamu bisa pergi dan mati dan memberikannya kepadaku. Wajah Murong Wudi tenggelam, dan dia melambai. Wow! Tuan dari keluarga Murong bergegas maju lagi. Apakah kamu tidak ingin Murong Sue selamat? Zhao Sanhe berteriak. Bab 2504. Kata-kata jatuh. Semua penguasa keluarga Murong berhenti lagi, saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melanjutkan. Murong Sue, wanita muda kedua dari keluarga Murong, seorang jenius bisnis sejati. Mereka diculik malam sebelumnya dan belum ditemukan kembali sampai sekarang, mereka hampir melupakan Murong Sue. Murong Wudi menatap Zhao Sanhe, dengan dingin berkata, "Putriku diculik olehmu, bukankah kamu sudah menebaknya sejak lama?" Zhao Sanhe tersenyum ringan, "Putrimu Murong Sue memang ada di tanganku. Bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu? Biarkan kita semua pergi dengan selamat, dan aku akan membiarkan putrimu pergi." Petik 2. Meskipun hampir tidak mungkin bagi Murong Wudi untuk menyetujui permintaan seperti itu, Zhao Sanhe akan mencobanya meskipun itu hanya 1 dari 10.000 kemungkinan. Murong Wudi tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menatap langsung ke Zhao Sanhe dan bertanya dengan suara yang dalam. "Di mana putriku sekarang? Biarkan aku melihatnya dulu." Petik 2. Zhao Sanhe berpikir sejenak, mengangguk, dan bertepuk tangan. Bang! Tepuk tangan jatuh, dan ada suara kejutan segera di puncak tangga di lantai 2. "Ayah!" Murong Wudi dan yang lainnya tiba-tiba mendongak. Saya melihat Murong Sue muncul di puncak tangga di lantai 2. Dia terlihat cukup baik, dengan pakaian rapi dan fitur cantik, tetapi dia terlihat sedikit lelah. Jelas, setelah ditangkap di sini oleh Zhao Sanhe, dia tidak disalahgunakan, apalagi dilanggar, dan seluruh orang itu sangat aman. Di belakangnya, seorang pria berdiri, memegangi Murong Sue dengan pisau di tangannya, di lehernya.
Bilah yang menyilaukan dapat memotong tenggorokan Murong Sue hanya dengan sedikit usaha. Bab 2505. Suir, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat putrinya, Murong Wudi buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja, ayah. Ada air mata di mata Murong Sue. Meskipun dia tidak dilecehkan atau dilanggar dalam beberapa hari terakhir, hidupnya tidak baik. Alasan utamanya adalah karena dia khawatir dengan situasi keluarga Murong. Lagi pula, di rumah, kecuali kemampuannya untuk mendukung bisnis keluarga, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan seperti ini. Bisnis keluarga Murong telah kehilangan kendali, jadi apalagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan keluarga Sangguan. Kekhawatiran ini terus berlanjut hingga sekarang. Sekarang dia melihat Murong Wudi memimpin pembangkit tenaga listrik keluarga untuk mengejar Sangguan Ting dan yang lainnya, dia akhirnya tahu bahwa keluarganya telah menang. Hal itu membuatnya menghela napas lega. Adapun keselamatan pribadinya, Murong Sue tidak terlalu memikirkannya. Biarkan putriku pergi, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Petik 2. Ketika Murong Wudi melihat bahwa Murong Sue baik-baik saja, dia merasa lega, lalu menatap Zhao Sanhe, dan berkata dengan suara yang dalam. Zhao Sanhe tidak takut dengan ancaman seperti itu. Dia menyeringai, mengapa, Patriark Murong mengancamku? Kamu bisa mencoba membiarkan bawahanmu melakukannya, dan lihat apakah mereka cepat, atau apakah pisau itu cepat di tangan kakakku. Kami semua memiliki kehidupan yang buruk, tetapi bayi perempuan Anda berbeda. Hidupnya sangat berharga. Tidak ada gunanya berdagang dengan kami, orang-orang vulgar. Petik 2. Oke, aku berjanji padamu. Petik 2. Murong Wudi berpikir sejenak, mengangguk. Aku bisa berjanji untuk membiarkanmu dan saudara-saudaramu pergi dengan selamat, tetapi Sangguan Waner dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang harus tinggal. Dia masih memahami kebenaran bahwa memotong rumput tidak menghilangkan akar dan menumbuhkan kembali ketika angin musim semi bertiup. Murong Wudi tidak akan nyaman jika dia tidak membunuh Sangguan Ting dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Zhao Sanhe mencibir. Aku hanya punya satu syarat. Jika kamu mau, biarkan kami semua pergi, jika tidak, biarkan putrimu dikuburkan bersama kami. Nona muda kedua dari keluarga Murong meninggal bersama kami, dan itu sangat berharga. Petik 2. Wajah Murong Wudi menjadi lebih suram, dia mengepalkan tinjunya, hatinya sangat kusut. Bab 2506. Sangat sulit baginya untuk melihat putrinya mati. Namun, membiarkan dia melepaskan Sangguan Ting dan yang lainnya, Murong Wudi tidak bisa melakukannya. Belum lagi alasannya sendiri, keluarga Murong tingkat tinggi itu, mereka tidak akan setuju. Melihat wajah kusut Murong Wudi, Murong Sue menahan air mata dan berkata dengan keras. Ayah, jangan khawatir tentang saya, Anda dapat memerintahkan untuk membunuh Sangguan Ting dan yang lainnya. Petik 2. Meskipun dia hanya seorang wanita, dia tidak takut mati. Terutama malam itu, dia melihat sekretaris pribadinya mati di depannya. Dia hanya memiliki kebencian yang tak ada habisnya terhadap Zhao Sanhe dan keluarga Sangguan. Mendengar kata-kata Murong Sue, Murong Wudi tergerak. Dia mengepalkan tinjunya, dan akhirnya tampak mengambil keputusan. Saat Murong Wudi hendak memberikan perintah, tiba-tiba, bayangan samar melintas di mata semua orang. Karena kecepatan bayangan ini sangat cepat, bahkan Zhao Sanhe hampir tidak dapat menangkapnya sedikit pun. Wajahnya berubah drastis, dan dia melihat ke arah tangga tiba-tiba, dan kemudian dia retak. Tertawa. Saya melihat bahwa di belakang saudara laki-laki yang memegang Murong Sue, penata rambut berdiri di sana dengan mengesankan. Dengan gunting di tangannya, itu telah ditusuk ke tenggorokan saudaranya. Darah merah menyembur keluar dan memercik ke tubuh Murong Sue. Mata saudara itu melebar, tubuhnya gemetar, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan vitalitasnya berangsur-angsur menghilang.
Dia tidak bisa berpikir bahwa kecepatan pria yang terlihat sangat centil itu akan begitu cepat. Dia jelas menangkap lintasan lawan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, dia tertusuk oleh gunting lawan. Ledakan. Mayat itu jatuh dari tangga dengan parah. Murong Sue berdiri di sana dengan pandangan kosong, masih belum pulih. Maaf, Nona cantik, biarkan darah kotor ini menodai pakaianmu. Petik 2. Penata rambut menangani noda darah pada gunting dengan ekspresi jijik, dan berkata kepada Murong Sue sambil tersenyum. Tidak. Tidak apa-apa. Petik 2. Murong Sue menjawab dengan kosong. Bab 2507. Melihat adegan ini, Murong Wudi akhirnya sadar kembali dan merasa percaya diri. Putrinya selamat. Ayo, bunuh mereka semua. Murong Wudi berteriak keras. Suaranya penuh amarah. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, intensitasnya sangat kuat. Awalnya, dia masih ingin menaklukkan Zhao Sanhe dan yang lainnya, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain tidak hanya menolak, tetapi juga menyandera bayi perempuannya, yang membuat Murong Wudi sangat marah. Dia telah memutuskan untuk membunuh semua orang ini. Satu tidak tinggal. Suara mendesing. Pada saat ini, tuan dari keluarga Murong tidak ragu lagi dan langsung memulai. Satu demi satu master kelas 1, atau master-master, mereka mengubah mesin ki mereka menjadi ekstrim, dan begitu mereka menembak, itu adalah gerakan pembunuh, meliputi Zhao Sanhe dan yang lainnya. Adapun Sangguan Waner dan yang lainnya, mereka dijaga terakhir oleh beberapa saudara. Hanya ketika Zhao Sanhe dan mereka semua mati, giliran mereka. Ayo, saudara, membunuh satu sudah cukup, membunuh dua dan menghasilkan uang. Seorang saudara di depan Zhao Sanhe tertawa, dan kemudian menyapanya tanpa rasa takut. Saudara-saudara yang lain juga menjalankan mesin udara satu demi satu dan menyapa mereka. Pertempuran langsung dimulai. Dan sejak awal, ia memasuki kondisi putih panas. Ada kepalan tangan yang terus-menerus jatuh ke tubuh dan suara tulang yang patah, disertai dengan gerutuan yang menyakitkan, dan sosok-sosok itu jatuh. Orang-orang ini termasuk saudara serigala yang dibawa oleh Zhao Sanhe, serta tuan dari keluarga Murong. Murong Wudi dan yang lainnya berdiri di sana, menonton dengan mata dingin. Tiga tuan besar dari keluarga Murong tidak bergerak, mereka semua menonton. Nona Waner, kita benar-benar akan mati di sini kali ini, apakah kamu takut? Zhao Sanhe menyaksikan saudara-saudara itu jatuh satu persatu, lalu menoleh ke Sangguan Waner dan bertanya kepada mereka. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Bab 2508. Tapi tinjunya diam-diam mengepal, dan hatinya penuh dengan keengganan. Dia benar-benar tidak mau. Apakah Anda hanya sekarat di sini? Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mati. Jika dia mati, dia tidak akan pernah melihat saudara laki-laki Xiao Dong lagi, dan keluarga Sangguan akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia ingin hidup. Kakak Xiao Dong, di mana kamu? Maukah kamu datang untuk menyelamatkanku? Petik 2. Wajah Sangguan Ting sedikit pucat, tapi dia juga menggelengkan kepalanya. Menghadapi kematian, siapa yang tidak takut? Meskipun dia adalah kepala keluarga Sangguan, dia hanyalah orang biasa. Jika Anda bisa hidup, siapa yang ingin mati? Sebagai perbandingan, putranya, Sangguan Fei, adalah yang terburuk. Pada saat ini, Sangguan Fei, kakinya gemetar, ketakutan tak berujung memenuhi hatinya, dan dia hampir jatuh ke tanah dengan goyah. Tapi dia juga tahu bahwa rasa takut tidak ada gunanya. Ini adalah akhir dari masalah, tidak mungkin bagi keluarga Murong untuk membiarkan mereka pergi. Ketika Zhao Sanhe dan mereka semua terbunuh, giliran mereka. Tapi tidak mungkin, ketakutan adalah sifat manusia, menghadapi kematian, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat ini, satu demi satu saudara jatuh, dan hampir semuanya terlentang sebelum meninggal. Bahkan ada banyak yang membunuh dua lagi. Giliranmu, mati untukku. Akhirnya,
Saudara laki-laki terakhir yang berdiri di depan Zhao Sanhe jatuh, dan seorang guru besar dari keluarga Murong datang langsung ke Zhao Sanhe. Saudara Zhao, biarkan aku datang. Petik 2. Salah satu saudara mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi Sangguan Waner, dia ingin bergegas ke depan. 13. Kamu tinggal di akhir. Petik 2. Zhao Sanhe meraihnya dan menggelengkan kepalanya. Bab 2509. Aku seperti ini. Tidak masuk akal untuk hidup beberapa detik lagi. Jangan menyerah. Kamu harus berjuang sampai detik terakhir. Jika kakak tertuamu bisa tiba tepat waktu di akhir, kamu dapat membantu saya memberitahu dia bahwa Zhao Sanhe tidak kehilangan dia. Tanda seru petik 2. Setelah berbicara, dia menepuk bahu Sisan, dan menyapa guru besar keluarga Murong tanpa ragu-ragu. Bang bang bang. Keduanya bermain melawan satu sama lain, yang keduanya merupakan gerakan pembunuh yang ganas. Jika Zhao Sanhe masih dalam kondisi puncak, Grandmaster biasa, dia bisa menyelesaikannya dengan satu tangan. Tapi tidak mungkin, sekarang dia terluka parah, dan tangannya patah, dan dia hanya bisa menunjukkan 30% dari kekuatannya. Akibatnya, dia segera jatuh ke dalam kerugian. Ledakan. Sekitar setengah menit kemudian, Zhao Sanhe ditemukan cacat oleh lawan dan menendang perutnya dengan keras. Zhao Sanhe terbang terbalik dan menabrak dinding dengan keras, dia berguling-guling dengan darah, dan tulang dadanya patah beberapa. Engah. Dia membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Tendangan ini membuat cederanya semakin parah. Napas seluruh orang bahkan lebih layu hingga ekstrim. Tapi Zhao Sanhe malah tertawa keras. Ayo, dia berjuang untuk bangkit dari tanah, menatap tuan besar keluarga Murong. Pengadilan kematian. Grandmaster sangat marah ketika dia diprovokasi, dan dengan raungan, dia bergegas menuju Zhao Sanhe lagi. Bang bang. Sekitar setengah menit atau lebih, Zhao Sanhe dipukul ke udara lagi. Kali ini, tangannya yang lain dipukul dan dipatahkan, dan perutnya ditendang lagi. Cederanya bahkan lebih serius. Dia menghabiskan semua kekuatannya dan berdiri, tetapi pada saat ini, dia telah kehilangan efektivitas tempurnya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan lawan. Mati. Grandmaster dari keluarga Murong menunjukkan tatapan galak, mengepalkan tangannya, dan menyerang jantung Zhao Sanhe. Bab 2510. Jika dia dipukul kali ini, Zhao Sanhe pasti akan dipukuli sampai ke jantungnya dan mati. Saudara Zhao. Petik 2. Setelah melihat ini, Sangguan Waner dan Sisan tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa melihat tinju itu menghantam jantung Zhao Sanhe. Pada saat ini, Zhao Sanhe tidak bisa lagi melarikan diri. Dia hanya bisa melihat Grandmaster dan pria kuat keluarga Murong ini memukul jantungnya dengan pukulan. Apakah kamu akan mati? Zhao Sanhe tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan di wajahnya, hanya sedikit penyesalan. Saudaraku, Sanhe selangkah lebih maju. Petik 2. Dia menutup matanya dan menunggu kematian datang. Tepat ketika semua orang percaya bahwa dia pasti akan mati, tetapi pada saat ini. Memanggil. Suara tajam menembus udara terdengar. Wajah tuan yang kuat dari keluarga Murong tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia merasakan krisis kematian yang mengerikan menyelimuti pikirannya, menyebabkan pori-porinya meledak dalam sekejap. Tidak ragu-ragu. Tuan dan orang kuat segera menyerah untuk membunuh Zhao Sanhe. Dia mundur dengan keras, berusaha menjauh dari rasa krisis. Tetapi, saat berikutnya, sosok tuan besar ini baru saja mundur selangkah, dan dia tiba-tiba membeku. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Kemudian, ledakan. Bab 2511. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa peringatan, matanya melebar, dan dia mati dalam kemarahan. Apa? Melihat adegan ini, Murong Wudi terkejut.
Banyak master kelas 1 dan master-master dari keluarga Murong juga tampak terkejut. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Hanya 3 master besar dan penata rambut Jenderal Perang Skynet, mereka tiba-tiba mendongak. Dengan kekuatan mereka, jelas barusan bahwa seseorang sedang menyergapnya, menyerang Tuan Besar dengan senjata tersembunyi dan membunuhnya dalam satu pukulan. Zhao Sanhe telah menutup matanya dan menunggu kematian. Namun setelah menunggu lama, dia tidak merasakan serangan lawan menimpanya, jadi dia mau tidak mau membuka matanya. Dia terkejut ketika dia melihat tuan yang kuat dari keluarga Murong yang jatuh ke tanah dengan tidak memuaskan. Kemudian, dia melihat jarum perak menjuntai di tengah di atas kepala master-master. Jelas, jarum perak inilah yang baru saja membunuhnya. Melihat jarum perak, Zhao Sanhe sangat gembira. Kakak laki-laki. Petik 2. Dia juga mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan meneriakinya. Hah! Dengan suaranya, semua orang melihat ke atas. Siapa yang bersembunyi di sana diam-diam, keluarlah untukku. Teriak Murong Wudi. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya masih bersembunyi dari seorang master dan membunuh seorang master dari keluarga Murongnya dalam satu pukulan. Apakah itu master hebat lainnya? Ini adalah pertempuran besar untuk membawa begitu banyak orang untuk membunuh saudaraku dan melukai temanku. Sungguh suatu keberanian. Sebuah suara penuh keagungan datang. Segera setelah itu, sesosok perlahan berjalan keluar dari tangga di lantai 3. Ini adalah seorang pria muda, sangat tampan, maskulin dan tampan, dan tinggi. Bab 2512. Dengan tangan di punggung, dia berjalan menuruni tangga, seolah-olah berjalan di rumahnya sendiri. Wajah pria itu tampak penuh keagungan, dan matanya memancarkan isyarat tanpa kemarahan dan harga diri. Bahkan di hadapan banyak pria kuat di keluarga Murong, bahkan jika ada penata rambut prajurit Skynet, dia tidak bisa mengubah warnanya sama sekali. Siapa kamu? Ketika Murong Wudi melihat pria ini, dia tiba-tiba berteriak. Pria itu mengabaikannya dan langsung turun. Zhao Sanhe di bawah melihat pria itu dan tertawa, menunjukkan giginya yang berlumuran darah. Haha, hahaha, langit tidak ada habisnya. Kakak laki-lakiku ada di sini, dia ada di sini, hahaha. Petik 2. Zhao Sanhe sangat bersemangat. Dia pikir dia sudah mati sekarang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, kakak tertua akhirnya tiba. Ya, pria ini secara alami adalah Li Dong. Setelah dia turun dari pesawat dari Bandara Internasional Hsinchu, dia segera menghubungi Zhao Sanhe untuk mengikuti Guan Waner. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat dihubungi, sehingga dia tidak ragu untuk menyelidiki secara langsung. Arah penyelidikan sangat sederhana, selama Anda menanyakan beberapa hal tentang keluarga Sangguan dan keluarga Murong, Anda dapat dengan mudah mengetahui tindakan keluarga Murong. Keluarga Murong mengerahkan yang kuat untuk mengepung masyarakat. Kabar ini sudah diketahui banyak orang, dan bukan rahasia lagi. Oleh karena itu, Li Dong mengetahui berita itu dengan mudah, dan kemudian bergegas ke sini dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, ketika Zhao Sanhe mengalami krisis hidup dan mati, dia akhirnya tiba. Sangguan Waner menatap Li Dong dengan tatapan kosong, dia menutupi mulutnya, dan kejutan tak terbatas menyapu pikirannya. Dia berpikir bahwa Zhao Sanhe benar-benar akan mati. Setelah Zhao Sanhe mati, maka dia dan ayah serta saudara laki-lakinya juga akan dibunuh. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah melihat Li Dong lagi. Karena alasan ini, dia juga menyesal tidak dapat melihat saudara laki-laki Xiao Dong untuk terakhir kalinya. Dan sekarang, Li Dong muncul. Itu benar-benar muncul. Rasa aman yang besar muncul di hati setiap orang, seperti mengeluarkan batu besar dari punggung mereka. Biarkan mereka semua bernafas lega. Bab 2513. Jika Dewa Perang Timur tidak dapat menjamin keselamatan pribadi mereka ketika mereka datang, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan mereka. Siapa kamu?
Murong Wudi bertanya lagi dengan marah ketika melihat pria ini mengabaikannya. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa penata rambut yang berdiri di puncak tangga di lantai 2 matanya melebar saat ini, dengan ekspresi kaget, menatap Li Dong seolah-olah dia telah melihat hantu. Zhao Sanhe dan Sang Guan Waner terkejut, tetapi penata rambut terkejut. Dia benar-benar terkejut saat ini. Karena penata rambut tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat melihat pria ini di sini. Dewa Perang Timur, salah satu mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Melihat Li Dong, penata rambut itu langsung teringat ketakutannya akan didominasi oleh Li Dong di markas Milan. Saat itu, dia dikalahkan oleh Li Donyi dan disandera. Kemudian, Sang Earl dan yang lainnya bergabung untuk menyelamatkannya, tetapi Dewa Perang Timur menunjukkan kekuatannya dan memenggal kepala Sang Earl dan Teng. Lengan badut itu dipotong, dan gadis laba-laba itu juga terluka parah. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari itu. Jika orang yang paling tidak ingin dia hadapi di dunia saat ini, selain pemimpin mereka raja, ada pria lain. Penata rambut tidak bisa mengetahuinya. Mengapa? Mengapa Dewa Perang Timur muncul di sini? Kenapa ini? Tentu saja, jika dia tahu hubungan antara Sang Guan Waner dan Li Dong, dan tahu bahwa Zhao Sanhe adalah orangnya Li Dong, diperkirakan dia tidak akan begitu sombong, dan saya khawatir dia tidak akan terlibat dalam hal ini. Urusan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Li Dong perlahan berjalan melewati penata rambut tanpa melihatnya. Seolah mengabaikannya. Namun, penata rambut itu tidak berani bergerak, karena dia merasa aura Li Dong telah menguncinya dengan membayang. Jika dia berani melakukan sesuatu, diperkirakan pada saat berikutnya dia akan benar-benar dibombardir dan dibunuh oleh Dewa Perang Timur. Akhirnya, di bawah mata semua orang, Li Dong berjalan ke lantai pertama. Wajahnya tenang, dia memandang Sang Guan Waner dan yang lainnya, dan menemukan bahwa mereka dalam kondisi baik dan tidak terluka. Dia hanya mengangguk ke arah mereka sebagai salam. Bab 2514. Pada saat ini, bukan waktunya untuk menghidupkan kembali masa lalu. Kemudian, Li Dong berjalan ke Zhao Sanhe. Sanhe, maafkan aku terlambat. Petik 2. Li Dong melihat ke tangan yang terputus yang telah dihubungkan oleh Zhao Sanhe, dan melihat luka serius yang baru saja dia terima, dan berkata dengan lembut. Dia secara alami melihat saudara-saudara yang telah meninggal tergeletak di tanah, dan hatinya sangat berat. Meskipun dia tiba tepat waktu, dia masih selangkah terlambat. Jika dia lebih cepat, saudara-saudara ini mungkin tidak harus mati. Kalimat ini langsung membuat mata Zhao Sanhe merah. Dia adalah pria sejati, bahkan jika dia mati, dia tidak akan meneteskan air mata. Namun, kata-kata Li Dong membuatnya langsung mematahkan pertahanan. Biarkan Zhao Sanhe merasa seperti orang kepercayaannya sudah mati. Dalam pikirannya, hanya ada satu orang di dunia ini yang layak untuk membiarkannya mati, dan orang itu adalah Li Dong. Yang paling dia sesali adalah dia gagal bertemu dengan kakak tertuanya untuk terakhir kalinya, dan gagal memberitahu kakak tertuanya bahwa Sanhe tidak kehilangan dia. Tapi sekarang, Li Dong ada di sini. Kakak laki-laki. Pada akhirnya, ribuan kata menyatu menjadi dua kata ini. Zhao Sanhe tersedak, berpikir bahwa bahkan jika dia mati sekarang, itu sepadan. Kakak laki-laki tertua tidak menyerah pada mereka, tetapi pada saat terakhir, dia datang. Ini Li Dong, kakak laki-laki yang dia kagumi sepanjang hidupnya. Terima kasih, kamu istirahat sekarang, dan serahkan sisanya padaku. Petik 2. Li Dong membantu Zhao Sanhe untuk datang ke Sang Guan Waner dan yang lainnya, dan berkata kepada Sisan. Bantu kamu, saudara Zhao, perban. Petik 2. Ya Pak. 13 memerah karena kegembiraan, meluruskan pinggangnya, dan berkata dengan keras. Kakak Xiao Dong. Petik 2. Sang Guan Waner memandang Li Dong yang berada di dekatnya, masih agak sulit dipercaya. Bab 2515. Ini seperti bermimpi. Pria yang paling dicintainya,
pada saat terakhir, muncul di hadapannya seperti dewa perang yang jatuh dari langit. Itu membawa harapan dan ketenangan pikirannya. Apakah kamu baik-baik saja? Li Dong memandang Waner superior dan bertanya. Dia ingin tersenyum, tetapi melihat penampilan Zhao Sanhe dan melihat begitu banyak saudara yang meninggal, dia benar-benar tidak bisa tersenyum. Bukan hanya itu, tetapi sekarang dia sangat marah dan ingin membunuh. Saya baik-baik saja. Petik 2. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, dia membuka mulutnya, dan akhirnya mengucapkan sepatah kata pun. Kakak Xiaodong, maafkan aku. Tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, selanjutnya, serahkan padaku. Dia tahu mengapa Sangguan Waner harus meminta maaf. Itu karena Zhao Sanhe dan yang lainnya telah jatuh ke nasib mereka saat ini untuk melindungi mereka. Sangguan Waner merasa sangat bersalah. Li, Tuan Li. Petik 2. Sangguan Ting memandang Li Dong, dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak memiliki tatap muka Li Dong. Terakhir kali di Kyoto, dia membuat keputusan bodoh untuk berpartisipasi dalam pengepungan Li Dong. Ini telah memungkinkan keluarga Sangguan untuk menempa Liangzi dengan Li Dong, dan sekarang dia harus membiarkan Li Dong datang untuk menyelamatkan mereka karena wajah putrinya, yang membuatnya merasa puas. Petik 2. Li Dong mengangguk acuh tak acuh dan mengabaikannya. Jika bukan karena Zhao Sanhe dan yang lainnya mengikuti Guan Waner, Li Dong tidak akan pernah datang ke sini. Adapun kehidupan dan kematian keluarga Sangguan, Li Dong tidak peduli tentang itu. Nak, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar ayahku menanyakan sesuatu padamu? Melihat Li Dong mengabaikan Murong Wudi, Murong Fu berteriak marah. Wajah arogannya jelas tidak memperhatikan Li Dong sama sekali. Bab 2516. Tapi ini bisa dimaklumi. Bagaimanapun juga, para master dari keluarga Murong mereka semua berkumpul di sini. Selain 3 master besar dan banyak master, ada juga penata rambut prajurit Skynet. Oleh karena itu, Murong Fu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Dia berpikir bahwa pria yang muncul tiba-tiba ini, tidak peduli seberapa hebatnya, bisakah dia menjadi begitu hebat. Namun, bukan hanya dia, tetapi bahkan Murong Wudi dan yang lainnya tidak menyadarinya. Pada saat ini, penata rambut masih berdiri di tangga, matanya kosong, dan dia belum pulih. Tatapan Li Dong tiba-tiba jatuh padanya. Niat membunuh yang dingin memenuhi tubuhnya. Dikunci oleh mata dingin ini, Murong Fu hanya merasa bahwa dia jatuh ke dalam gudang es, dan rasa dingin mengalir ke dahinya, menyebabkan dia tanpa sadar berperang dalam perang dingin. Penampilan ini benar-benar menakutkan. Rasanya seperti ditangkap oleh binatang buas yang tiada taranya. Berani menatapku, berikan padaku dan bunuh dia. Murong Fu bereaksi dan meraung marah. Wos! Ketika kata-kata itu jatuh, 3 tuan dari keluarga Murong bergegas menuju Li Dong. Satu tembakan adalah gerakan mematikan. Mereka semua bisa melihat bahwa alasan rekan mereka baru saja mati adalah karena serangan diam-diam orang ini. Namun, ini juga membuktikan kekuatan pemuda ini, sehingga mereka tidak berani meremehkannya, dan ketiga tuan itu mengambil tindakan bersama. Dalam hal ini, bahkan jika pihak lain adalah master yang hebat, mereka masih bisa saling berhadapan. Namun, mereka masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan Li Dong. Menghadapi ketiga tuan yang terburu-buru ini, ekspresi Li Dong tenang. Bahkan seringai tebal melintas di matanya. Ketika serangan ketiganya akan datang, Li Dong bergerak. Dalam sekejap, dia meninju dan menendang. Bang-bang. Suara teredam dari 3 hampir terhubung bersama-sama keluar. Segera setelah itu, 3 master besar terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, membanting tubuh mereka ke dinding. Bab 2517. Dada mereka tenggelam dalam, darah menyembur dari mulut mereka, mata mereka melebar, dan mereka langsung mati. Satu gerakan.
3 master hebat dijatuhkan dalam hitungan detik. Mendesis. Melihat pemandangan ini, ayah dan anak Murong Wudi dan Murong Fu membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Li Dong baru saja memotret, tapi mereka tidak bisa melihat jejak tembakan Li Dong sama sekali. Mereka hanya melihat sosok Li Dong bergerak, dan 3 kepala keluarga Murong dipukuli dan mati dalam kemarahan. Apa yang telah terjadi? Ketika 3 tuan besar keluarga Murong melihat ini, ekspresi mereka semakin berubah. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 3 master-master hilang dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Meskipun orang yang kuat dari level mereka dapat melakukannya, itu pasti tidak akan mudah. Dengan kata lain, pemuda ini, sama seperti mereka, adalah master hebat di level itu. Tembak bersama dan bunuh dia. Seorang master hebat dari keluarga Murong berteriak dengan dingin. 2 lainnya mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian bergegas menuju Li Dong satu demi satu. Pengadilan kematian. Mata Li Dong dingin, matanya langsung tertuju pada master besar yang bergegas ke arahnya, kaki kanannya sedikit ditekuk dan kemudian dia membanting dengan keras. Ledakan. Lantai kokoh langsung diinjak-injak keluar dari lubang, dan seluruh tubuh Li Dong menyapa Tuan Agung. Kecepatannya lebih cepat dari master besar keluarga Murong. Ketika 2 master besar lainnya hendak menyerang, sosok Li Dong berkedip. Keciut. Dia seperti hantu, dan ada bayangan. Kedua master besar terkejut, dan kemudian tiba-tiba berbalik untuk menemukan bahwa Li Dong benar-benar melewati jangkauan serangan mereka dan langsung menuju ke master besar. Mereka ingin mengejar dan memblokir, sudah terlambat. Bab 2518. Bagaimana ini bisa? Kedua tuan besar dari keluarga Murong memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Kecepatan seperti itu menakutkan. Bahkan serangan dari 2 tuan besar mereka semuanya gagal, dan mereka dihindarkan oleh pihak lain. Li Dong meninju. Dia menjalankan mesin Qi, menuangkan tinjunya, dan membanting tinjunya ke arah master besar yang telah menyerang dari depan. Dentur. Di udara, ada ledakan sonik yang keras. Momentumnya menakutkan. Ketika master besar yang bergegas menuju Li Dong melihat ini, wajahnya berubah. Tapi karena kecepatan Li Dong terlalu cepat, dia merasakan momentum mengejutkan yang terkandung dalam pukulan Li Dong, merasakan bahayanya, dan tanpa sadar ingin menghindarinya. Namun, dia segera mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi, dia menggertakkan giginya, juga menggunakan seluruh kekuatannya, dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia memilih untuk mengikuti pendekatan baja keras Li Dong. Ledakan. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Arus udara yang kuat menyapu keluar. Kemudian, di bawah mata semua orang, sesosok terbang terbalik seperti layang-layang dengan kabel putus. Bunyi suara klik. Wow, diiringi suara tulang yang patah. Sosok ini menyemburkan seteguk darah ketika orang itu berada di udara. Akhirnya, tubuhnya menghancurkan perabot di aula, seperti boneka kain. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Kedua tuan besar keluarga Murong tercengang, dan keduanya berhenti. Bab 2519. Murong Wudi dan putranya juga tercengang. Semua tuan dari keluarga Murong juga tampak tidak percaya. Karena sosok yang terbang keluar tadi adalah penguasa agung keluarga Murong. Pemuda itu berdiri diam, tidak bergerak. Dia menghadapi tuan besar itu secara langsung, bahkan tanpa mundur selangkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, master besar berjuang untuk bangun. Kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tangan kanannya telah dipelintir. Wajahnya sangat pucat. Seluruh orang itu sangat malu. Melihat ekspresi menyedihkan dari tuan besar ini, semua orang menarik napas lagi. Suara mendesing. Li Dong bergerak begitu dia berdiri. Seperti hantu, dia datang ke tuan besar keluarga Murong dalam sekejap mata, menjulurkan tangan kanannya,
langsung mencubit tenggorokannya dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan. Petik 2. Wajah tuan besar itu tiba-tiba memerah. Dia terbatuk keras dan menendang kakinya kuat-kuat, tangan utuh lainnya mati-matian mencoba mematahkan tangan Li Dong. Tapi itu tidak berguna. Tidak ada gunanya sama sekali, tangan Li Dong seperti penjepit besi, yang dengan kuat mengunci tenggorokannya. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, tuan besar keluarga Murong akan segera dibunuh. Benda seperti semut. Petik 2. Mata Li Dong penuh dengan ejekan. Tuan besar, di hati orang-orang biasa, mungkin keberadaan tingkat atas dunia, tetapi di mata Li Dong, itu benar-benar tidak berbeda dengan semut. Belum lagi tuan besar, bahkan jika dia setengah langkah transenden, dia akan membunuhnya seolah-olah dia adalah ayam. Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak terkejut ketika mereka melihat adegan ini, karena mereka tahu bahwa selama kakak laki-laki itu melakukan tembakan, hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang akan menjadi lawannya. Tuan-tuan dari keluarga Murong ini tidak bisa menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kakak laki-laki tertua. Bab 2520. Kamu. Siapa kamu? Murong Wudi menunjuk Li Dong dan bertanya dengan keras. Ini adalah perjuangan antara keluarga Murong kami dan keluarga Sangguan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda, anak muda. Saya menyarankan Anda untuk tidak usil, jangan sampai Anda mendapat masalah. Petik 2. Ya, jika kamu berkenalan, segera lepaskan orang-orangku. Petik 2. Murong Fu juga berbicara dengan kejam. Jika tidak hanya akan sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri, tetapi aku dapat menjamin bahwa kamu juga akan menyakiti keluargamu. Petik 2. Berani melawan keluarga Murong saya, percaya atau tidak bahwa saya membiarkan keluarga Anda mati. Bahkan jika Li Dong menunjukkan kekuatan yang besar sekarang, dia tidak panik. Karena Murong Wudi tidak berjuang sendirian sekarang. Di belakang keluarga Murong mereka, ada monster besar yang berdiri. Skynet Barat. Menurutnya, dengan dukungan Skynet, tidak peduli siapa itu, tidak dapat mengubah hasil dari masalah ini. Mendengar ini, wajah Li Dong tetap tenang, tapi matanya sedikit menyipit. Cahaya berbahaya melintas di mata. Sepanjang hidupnya, apa yang dia benci mendengar adalah bahwa orang lain mengancam dia dengan keluarganya. Di hati Li Dong, rumah adalah hal yang paling penting, kerabat di sekitarnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Setiap kali seseorang berani menyakiti keluarganya, Li Dong akan membayarnya kembali ribuan kali. Jelas, kata-kata Murong Fu benar-benar membuat marah Li Dong. Biarkan seluruh keluargaku mati. Li Dong menyeringai dan membanting keras dengan tangannya. Bunyi suara klik. Tuan besar keluarga Murong langsung dipatahkan oleh Li Dong. Matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayainya, karena dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar berani membunuhnya. Kemudian, Li Dong membuang mayatnya seperti sampah. Tatapan Li Dong langsung terfokus pada Murong Fu, seolah-olah binatang buas sedang menatap mangsanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.